Halo semuanya, pada kali ini kita akan membahas materi keterampilan berbicara dalam bentuk menyiar, tugas keterampilan berbicara, dosen pengampu Ibu Dr. Anjas Ermawati Arief MPD. Perkenalkan, nama aku Nadisha Dwi Azara, sesi 2024 2016 0009 dengan NIM 24016037. Nah, pertama kali yang akan kita bahas yaitu keterampilan berbicara dalam membaca berita. Keterampilan berbicara dalam membaca berita adalah kemampuan menyampaikan informasi secara lisan melalui media massa seperti radio, televisi, atau platform daring dengan menggunakan bahasa yang baik, benar, jelas, dan komunikatif sesuai standar penyiaran. Kegiatan ini tidak hanya soal membaca teks, tetapi juga menyangkut cara berbicara yang profesional, ekspresif, dan dapat menarik perhatian pendengar atau penonton. Lanjut, yang kedua kita akan membahas tujuan dan tips dalam baca berita. Yang pertama, tujuan dalam membaca berita yang perlu kita ketahui yaitu menyampaikan informasi secara akurat dan menarik. Lanjut, meningkatkan pemahaman dan keterikatan audiens terhadap berita. Dan yang ketiga, melatih keberanian, kejelasan bicara, dan ketepatan intonasi dalam berbicara di depan umum. Selanjutnya, ada tips dalam penyampaian struktur berita. Gunakan intonasi yang berbeda untuk setiap bagian. Yang pertama, judul harus ada penekanan dalam pembicara. Yang kedua, informasi yang dijelaskan harus benar-benar akurat. Yang ketiga, ada body, datar dan jelas. Terakhir, ada penutup, dijelaskan dengan tenang dan merangkum keseluruhannya. Lanjut, yang ketiga kita akan membahas struktur berita dalam berbicara yang baik dan benar. Yang perlu kita ketahui yang pertama yaitu ada headline, judul berita, merupakan kalimat pertama yang dibacakan, berisi inti atau pokok informasi dari seluruh berita, harus singkat, padat, menarik, dan informatif. Dibacakan dengan intonasi tegas dan menonjol agar menarik perhatian. Yang kedua ada light, yaitu teras berita. Kalimat pembuka isi berita mengandung unsur 5W plus 1H. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Informasi penting diletakkan di awal agar pendengar langsung paham pokok beritanya. Dibacakan dengan intonasi informatif dan nada tenang. Yang ketiga ada body, isi atau tubuh berita, berisi penjelasan lanjutan atau rincian dari light berita, menyampaikan data, kronologi, kutipan narasumber, hingga dampak yang terjadi. Disusun mulai dari informasi paling penting sampai ke informasi yang kurang penting seperti piramida terbalik, dibacakan dengan tempo yang stabil, artikulasi jelas, dan jeda antar kalimat. Yang keempat yaitu ending, seperti penutup, bacakan dengan intonasi menurun dan sangat jelas. Lanjut, yang keempat kita akan membahas keterampilan berbicara dalam penyampaian berita. Yang perlu kita ketahui komponen keterampilan berbicara dalam menyampaikan berita. Yang pertama ada diksi, yaitu pilihan kata. Gunakan bahasa yang baku, lugas, dan mudah dimengerti. Hindarilah istilah rumit jika tidak penting. Yang kedua, ada artikulasi. Setiap kata harus diucapkan dengan jelas dan tidak mendesis. Hindarilah gumaman atau kata yang terdengar makan di akhir. Yang ketiga, intonasi. Variasi naik turun suara memberi tekanan pada bagian penting berita, membuat penyampaian tidak monoton. Yang keempat, tempo dalam berbicara. Jangan terlalu cepat agar mudah dipahami, agar tidak membosankan. Yang kelima, volume suara. Cukup keras agar terdengar tapi tetap terasa nyaman. Lanjut, yang kelima ada latihan keterampilan berbicara dalam berita. Langkah latihan yang pertama yaitu pilih topik aktual, misalnya cuaca, peristiwa lokal, atau berita sekolah. Yang kedua, tulis naskah berita singkat, gunakan struktur 5W plus 1H. Yang ketiga, latihan intonasi dan artikulasi. Baca berita dengan suara lantang, intonasi bervariasi, dan pelafalan jelas.
Yang keempat, rekam dan evaluasi. Rekam saat membacakan, lalu nilai kecepatan bicara, ekspresi wajah, dan kejelasan suara. Yang terakhir yaitu latihan berulang. Ulang sampai lancar dan percaya diri. Lanjut, yang keenam ada teknik mempersiapkan dan menyampaikan berita. Yang pertama, persiapan menyampaikan berita. Pilihlah topik aktual dan relevan. Pilih isu terkini yang menarik dan penting bagi pendengar. Kumpulkan fakta dan data. Pastikan informasi akurat dan terpercaya. Gunakan sumber resmi ya. Lanjut yaitu susun naskah berita. Gunakan struktur 5W plus 1H. Lanjut latihan membaca naskah. Latih pelafalan, intonasi, dan jeda antar kalimat. Yang kedua, teknik penyampaian berita. Gunakan suara yang jelas dan tegas, jangan terlalu cepat atau lambat, sesuaikan dengan tempo bicara. Yang kedua, perhatikan intonasi dan penekanan. Hindari suara datar agar berita terdengar hidup dan lebih menarik. Ekspresi wajah netral tapi profesional, tidak berlebihan tapi tetap komunikatif. Yang terakhir, kontak mata dengan audiens harus diperhatikan. Padang 17 Juni 2025, tim debat dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang berhasil meraih juara pertama dalam lomba debat bahasa Indonesia tingkat nasional yang digelar di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kompetisi yang berlangsung selama 3 hari ini diikuti oleh 25 universitas dari seluruh Indonesia. Tim FBS UNP yang terdiri dari Nadisha, Gilang, dan Amelia berhasil mengalahkan tim dari Universitas Indonesia di babak final. Menurut dosen pembimbing, Dr. Dewi Safrina MPD, kemenangan ini diraih berkat latihan intensif dan semangat kerjasama tim yang tinggi. Kami sangat bangga karena ini membawa nama baik kampus, khususnya FBS, ujarnya. Kepulangan tim disambut hangat oleh Sivitas Akademika FBS dan akan menjadi inspirasi bagi mahasiswa lainnya untuk terus berprestasi.